Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya kita Novita MG. Jangan lupa di subscribe, klik lonceng, juga like. Jika perlu boleh di share ya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan berbagi resep ya, cuko Palembang yang enak, kental, dan juga tidak mudah basi. Silakan disimak ya. Saya akan bagikan rahasia juga tips-tips gimana cara bikin cuko yang sedap, kental, dan juga nggak mudah basi. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mereview ya bahan-bahan pembuatan cuko asli wong Palembang. Yang pertama di sini ada cabai rawit yang masih segar. Jadi tipsnya ini cabenya atau bawangnya harus segar ya. Ini cabenya sebanyak 90 gram. Kemudian ada bawang putih sebanyak 100 gram. Kemudian ada garam ini sebanyak 2 sendok teh aja. Kemudian ada asam jawa sebanyak 50 gram, dikasih air sedikit aja, diremet-remet lalu buang ampasnya ya. Kemudian ada gula merah batok ya, atau kata orang Palembang itu pakai gula merah batok linggau yang warnanya hitam. Jadi di sini tipsnya atau rahasia bikin cuko adalah dia harus pakai gula merah batok yang warna hitam, dan pastikan juga gula merah ini enggak pahit. Kalau dia pahit akan berpengaruh pada rasa cuko yang enggak enak ya. Jadi cukonya itu pahit. Nah, jadi itu ya. Salah satu tipsnya ada cabai yang masih segar, lalu ada gula merahnya yang harus warnanya hitam, kemudian ada airnya nggak ikut di sini ya, karena airnya udah ada di atas kompor tadi ya. Oke, itu kita review bahan-bahan cukonya. Insyaallah nggak ribet, dan ini asli, no pengawet ya, semuanya alami. Selanjutnya kita blender ya bawang putihnya. Tadi kita kupas dulu, lalu kita cuci bersih, lalu kita blender. Nah, ini tipsnya, kita blender dulu bawang putihnya, baru nanti masuk cabai rawitnya. Ini bawang putihnya di blender sampai benar-benar halus ya. Nah, biar nanti nggak ada ampas yang tersaring. Untuk cabenya nanti kita blender kasar aja. Kenapa? Kalau bijinya terblender semua sampai halus, itu akan berefek pada cita rasa cuko yang ketika dihirup pedesnya itu kayak masuk ke dalam hidung ya gitu. Jadi kita blender kasar aja. Nah, ini tangkainya saya buang separuh aja, separuhnya lagi enggak. Dan siap untuk kita blender ya cabai rawitnya. Nah, ini ya hasil blenderan cabai rawitnya. Jadi masih ada biji yang tidak terblender, jadi blender kasar aja ya. Selanjutnya kita persiapkan air ya sebanyak 1600 ml, kemudian gula batok hitam sebanyak 1 kg,
langsung aja kita masukkan ke dalam air. Ini posisinya kompornya udah hidup ya, pakai api kecil aja, pakai api kecil supaya gula merahnya nggak gosong. Kemudian kita masukkan garam 2 sendok teh ya. Kemudian asam jawa, ini asam jawa yang udah diremat-remat, kasih air sedikit, buang ampasnya ya. Langsung kita masukkan ya. Jadi kita masak dulu gula merah, asam jawa, air, dan juga garam. Jadi keempat macam ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan blenderan cabai dan bawang ya. Ini udah mendidih ya. Tadi ada garam, ada asam jawa, lalu juga ada gula merah. Ini udah mendidih, siap-siap kita masukkan blenderan cabai dan bawang putih ya. Sekarang saya kasih tips sedikit, atau ini adalah ilmu dari atau inti dari pembuatan cuko ya. Jadi pakai gula batok yang warna hitam, lalu juga pakai cabai rawit yang tangkainya dibuang separuh aja. Cabai rawitnya pakai cabai yang segar. Kemudian blenderan bawangnya, blender bawang dulu, baru kita blender kasar cabai rawitnya ya. Kemudian setelah mendidih nantinya kita matikan kompornya ya. Matikan kompor, jangan langsung ditutup cukonya. Jadi hilangkan dulu uap panasnya sampai dia dingin, baru ditutup. Atau kalau memang takutnya kejatuhan apa gitu ya, atau dimasukin apa, boleh ditutup pakai kayak saringan gitu ya, yang dia ada bolong-bolongnya di atasnya, jadi uapnya tetap keluar. Keesokan harinya itu lalu kita saring ya, kita saring cukonya dan baru bisa dinikmati. Jadi kunci pembuatan cuko itu hari ini bikin, besoknya baru enak untuk dinikmati atau dicecil pakai cuko ya. Oke. Keesokan harinya cukonya baru kita saring ya. Dan ini hasil pembuatan cuko kita ya. Kemarin bikin dan hari ini baru enak atau sedap untuk dinikmati, karena bumbunya udah benar-benar meresap ya. Dan simpannya di kulkas supaya dia awet sampai lama ya. Demikianlah tips-tips dan cara pembuatan cuko Palembang ya. Terima kasih udah menonton.